Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Journal Content dan hari ini masih sama saya Kak Miki dan hari ini saya akan menjelaskan sebuah hal yang sangat penting di dunia perfilman atau mungkin adik-adik atau teman-teman yang ingin membuat sebuah film. Ya, kalau bisa jangan ngasal nih karena memang ada proses tersendiri di mana proses itu memerlukan waktu dan tidak hanya datang setelah itu kalian syuting gitu aja, enggak. Jadi memerlukan beberapa aspek-aspek penting, terutama salah satu yang akan saya jelaskan adalah tentang director treatment. Oke, sebelum kita masuk mana cara pembuatan director treatmentnya, apa aja sih aspek-aspek di dalam director treatment tersebut, ada baiknya kita harus tahu dulu nih apa sih director treatment. Oke, sudah searching di Google. Director treatment adalah pernyataan pendekatan yang kamu pilih sebagai sutradara dalam bercerita. Biasanya dibuat dalam satu presentasi yang dikemas menarik agar orang lain memahami seutuhnya visimu sebagai sutradara. Artinya kalau saya detailkan ini lebih ke arah untuk mendetailkan shot-shotnya secara tertulis, nanti akan menjadi sebuah visual yang menarik saat gambar tersebut kalian ambil waktu syuting. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, director treatment ini kalau bisa dibilang proses yang setelah naskah jadi. Jadi setelah naskah jadi, baru akan ada proses pembuatan director treatment. Nah, setelah naskah jadi pun juga kita udah harus tahu lokasinya di mana, karena kalau lokasi belum ketahuan, kita kalau mau bikin director treatment itu rada sulit untuk menentukan tata letak kameranya secara imajinatif ya. Jadi nentuin shoot size-nya juga rada bingung. Kenapa? Karena kalian tidak tahu berapa skala perbandingan antara lokasinya yang real sama yang kalian bayangin doang. Nah, jadi harus benar-benar survei, datang ke lokasinya biar paham. Oh, ruangannya 3x4, oh berarti nanti ku pakai lensa misalkan 24 mili atau 1855 biar secara master atau wide shotnya akan lebih lebar. Jadi harus paham dulu, harus menguasai dulu lokasinya. Kalau lokasinya sudah dipahami, naskahnya sudah jadi, silahkan dibuat director treatmentnya. Oke, nah di sini saya juga mengutip dari Om Joko Anwar. Nah, ini salah satu sutradara yang bisa dibilang kalau buat saya juga memanuti beberapa film-filmnya dia gitu loh, dan dengan directing dia yang sangat bagus, dengan DOP-nya juga keren banget sih. Nah, di sini dia mengatakan fungsi dari director treatment adalah supaya semua kru yang terlibat dalam syuting paham benar apa yang ingin diwujudkan dalam proses film tersebut. Supaya ada kesamaan visi, untuk tahap ini sutradara bisa menggunakan foto, lukisan, sketsa, suara untuk buat orang paham visinya ya. Jadi secara nggak langsung kalau misalkan orang itu nggak paham secara tulisannya, kita jelasin nih secara gambarannya. Jadi secara imajinatifnya itu kira-kira bakal seperti apa sih yang kita inginkan, yang kita mau gitu loh. Nah, setelah ini kita akan buat bagaimana caranya membuat sebuah director treatment dan ada apa aja sih isi dari director treatment tersebut. Nah, kita sudah masuk ke dalam director treatment yang udah saya buat. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu shotnya, shoot size, angle, dan lain-lain sampai ke audio, saya jelasin dulu ini filmnya tentang seorang laki-laki yang menjual temannya sendiri kepada lelaki hidung belang. Jadi si perempuan ini lagi punya masalah di keluarga, dia kabur ketemu sama temennya malah dijual nih ya, jangan diikutin ya ini. Nah, jadi kurang lebih ceritanya tentang hal tersebut. Nah, di sini sudah ada scene 1 ya. Nah, sebelum saya masuk ke scene 1-nya, saya jelasin dulu ini nomor ya, nih hal biasa nomor 1 sampai sekian. Shot ini adalah jumlah shot atau take yang akan kalian ambil gitu. Nah, selanjutnya ada shoot size atau type of shot ya. Selanjutnya ada lagi angle. Nah, angle ini biasanya tuh penempatan kameranya entah bisa setinggi kepala, rata dengan mata, atau di bawah kaki. Nah, ini
pengaruhnya nanti di sana. Ada lagi moving. Nah, moving ini pergerakan kamera, di mana dia bisa maju, bisa mundur, lensanya yang zoom, yang zoom in, zoom out, ataupun kameranya yang bergerak kiri kanan gitu loh. Nah, selanjutnya ada direction. Nah, direction ini apa? Direction ini adalah sub treatment dari treatment besarnya si scene 1 ini. Isinya ada apa aja sih? Setiap pergerakan di setiap scene, setiap shot yang kita ambil ini ada direction atau treatment kecilnya. Nah, setelah itu ada audio. Nah, audio ini diisi percakapan, tapi percakapannya nggak usah semua. Yang diisi percakapan itu hanya percakapan awalnya saja untuk guidance atau guide ke next take atau shotnya. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke. Selanjutnya di sini tadi saya udah bilang ini tentang Adriel yang akan menjual si Armindia kepada Bang Mora, tadi saya bilang. Nah, di sini shotnya di awal saya mengawali di dalam sebuah lorong nih sebenarnya, long shot to cut. Nah, jadi di lorong gitu saya kasih gambaran kayak lorong gelap. Nah, itu si Armindia sama Adriel tuh lagi jalan untuk bertemu sama Bang Mora, tapi si Armindianya ini nggak tahu gitu loh. Nah, di sini shotnya itu adalah long shot to cut. Kenapa pakai to cut? Nah, nanti ada juga ada yang pakai to cut, ada yang dissolve to. Nah, bedanya apa sih to cut sama dissolve to? Jadi kalau to cut ini secara transisi setelah long shot mau pindah ke medium, dia tidak memakai efek transisi apapun. Jadi dia hanya patahan atau pindahan kamera saja. Nah, biasanya kan kalau misalkan dia dikasih transisi ada tuh kayak berbayang atau lebih cahaya putih gitu loh. Nah, itu ada transisinya. Kalau saya mempergunakan hal tersebut untuk apa? Untuk notice si editornya nanti. Nah, saya akan lebih mendetailkan untuk bagian editornya nanti gitu loh. Nah, di sini saya ngambil long shot to cut ini kameranya low atau di bawah. Nah, kenapa saya mengimajinasikan long shot to cut terus kameranya di bawah? Karena saya ingin ngasih ngasih luasan atau panjang dari si lorongnya tersebut, jalanannya tersebut. Jadi saya mau memesankan ini dia lebih lebar dan lebih besar gitu loh. Nah, movingnya atau pergerakannya dia still karena kameranya tidak bergerak kemana-mana. Dan di sini directionnya adalah Adriel dan Armindia berjalan ke lorong. Nah, harapan saya adalah dari direction ini si Armindia dan Adriel jalan dari lorong tersebut melewati kamera. Nanti kamera akan dilewati sama dia. Nah, karena tidak ada percakapan di sini, audionya saya tidak masukkan apapun, jadi kosong aja karena tidak ada percakapan. Nah, selanjutnya setelah shot 1 beres, nah saya mengimajinasikan lagi untuk shot yang kedua. Nah, di directionnya shot yang kedua itu adalah Adriel dan Armindia ngobrol di ruang dekat lorong. Nah, setelah mereka melewati kamera tersebut, shotnya saya ambil ke medium shot to cut. Jadi untuk 2 orang di sini. Nah, secara posisi, secara framing atau type of shot ini akan memakan ruang yang sangat besar. Jadi orangnya akan terlihat besar kalau misalkan medium shot yang diambil dengan angle yang A atau angle yang posisi lensa kamera itu ada tepat di hadapan mata mereka berdua. Nah, itu namanya A. Tadi kalau low di bawah. Setelah itu saya mengimajinasikan ini movingnya adalah tilt up. Kenapa? Karena secara positioning saya mau ngasih mereka tuh pas lagi berjalan, sebelum sampai ke mereka ngobrol, saya mau ambil dari kaki sampai ke badan mereka berdua sampai mereka mendapatkan shot yang medium to shot. Oke. Nah, setelah itu ada audionya nih, di Armindia bertanya, kita ngapain? Dia ngomong, enggak, nunggu temen gue, ntar aja. Jadi gitu. Setelah shot ini, nah si Bang Mora ini nelfon si Adriel. Jadi saya split muka doang sih di sini. Nah, ini di shot ketiga saya split obrolan bukan split screen sih ya, itu lebih ke split obrolan aja. Jadi pindah take-nya ke Bang Mora. Nah, di sini posisinya Bang Mora mengangkat telepon dari Adriel. Saya hanya memberikan
extreme close up tuh. Kenapa extreme close up? Karena saya cuma mau ngasih lihat mulutnya si Bang Mora aja saat ngomong nih. Ini mulutnya saat ngomong ke Adriel, halo gimana, artinya dia mau tahu nih si Arnidia nih di mana nih sama Adriel. Nah, kenapa saya ngambilnya extreme close up tuh kan? Karena saya mau mengimajinasikan kalau di sini Bang Mora jadi orang yang kelihatan banget sih kalau dia tuh orang yang ya penyuka perempuan nakal lah ibaratnya. Terus dengan ekspresi di mulutnya aja bisa ketebak gitu loh kalau dia memang orang jahat lah ibaratnya seperti itu. Nah, visualnya secara angle jadi A dan juga movie-nya still karena memang tidak bergerak kemana-mana. Nah, setelah itu di poin keempat, di shot keempat, over shoulder saya taruh di sini karena si Adriel ini ngobrol sama si Arnidia. Jadi over shoulder itu ada di posisi kameranya ada di belakang Arnidia karena si Adriel yang ngajak seolah-olah ngajak ngobrol si Arnidia di dekat lorong itu. Nah, angle-nya sama, terus movie-nya juga tetap still. Nah, di sini tuh sebenarnya saya lupa tulis nih. Sebenarnya di sini ada komunikasi antara Adriel lagi ngomong ke Bang Mora, tapi si Arnidianya ini nanya, "Lu ngapain sih?" Terus si Adriel tuh kayak cuman menghindar aja karena dia sebenarnya lagi teleponan sama Bang Mora. Nah, selanjutnya ada lagi di take yang kelima atau shot yang kelima, ada extreme close up to cut. Ini masih dengan kondisi Bang Mora dan Adriel sebenarnya masih speed obrolan, masih ngobrol mereka via telepon seolah-olah itu. Makanya shot yang nomor 3 sama nomor 4 secara kontinuitas saya kasih shot yang sama juga gitu loh. Nah, selanjutnya si Adriel ini coba untuk menghindar ke Arnidia ya, karena kondisinya si Adriel ini kayak rada nggak nyaman saat dia lagi ngobrol tapi deketin sama Arnidia. Nah, makanya saya mikir di sini akan ada shot di mana blur fokus artinya saat si Arnidia itu ngelihat ekspresinya Adriel, nah Adriel akan balik muka ngelihat ke kamera dan fokusnya akan diambil ke Adriel, langsung close up. Jadi close up to cut. Nah, ini dia ngepen karena tadi saya bilang posisinya pengen ngambil blur fokus ke Adriel gitu. Ya, kurang lebih sih kayak gitu ya cara pembuatan director treatmentnya. Nah, nanti kalau misalkan pengen lagi nih konten apa yang saya bahas untuk teman-teman semuanya tentang film, monggo silakan di komen aja di bawah dan jangan lupa di share juga, di subscribe, dan juga kalau bisa ini benar-benar jadikan patokan kalian kalau pengen bikin film. Jadi tidak bikin film asal-asalnya mungkin ya, jadi bikin filmnya harus benar-benar tertata dari proses yang paling bawah banget sampai proses paling akhir. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.